Hai, halo semuanya. Kembali lagi di Ruang Podcast. Dan tentunya bersama gue, Dita Safitri Iskandar. Bulan Juni ya. Masih sama ya seperti kemarin. Masih ada PSBB, lockdown, karantina, social distancing di berbagai daerah yang masih rawan. Bosen. Sama gue juga. Bahkan hampir se-Indonesia, kalau dibilang bosen, ya pasti bosen banget. Jenuh. Jangan ditanya deh. Pasti iya jawabannya. Semuanya ngerasain itu. Apalagi anak-anak muda seperti kita. Udah gak kuat pengen ketemu sama yang lain. Pengen hangout, pengen chill bareng lagi. Tapi mau gimana lagi? Harus bisa sabar dan tahan semua ego kita. Jangan sampai ego kita itu membuat kita nekat dan akhirnya menjadi penyesalan. Jangan sampai ya. Oh iya, dari adanya pandemi ini dan adanya peraturan seperti PSBB, lockdown, karantina, itu ada hal baiknya loh. Seperti yang tadinya sekeluarga jarang ketemu, jadi bisa kumpul bareng lagi, seneng-seneng bareng lagi. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai permasalahan yang sudah sering kita dengar. Dan pastinya udah pada tahu mengenai KDRT. Cuma bedanya kali ini pembahasan KDRT itu pada masa pandemi. Pasti udah bosan dengar permasalahan KDRT. Namun, kita jangan sampai tidak peduli. Pembahasan ini akan menjelaskan apa penyebab KDRT pada masa pandemi. Dalam menjalani karantina wilayah dan tetap berada di rumah, bagi sebagian orang akan mempererat kebersamaan dalam keluarga. Namun, bagi sebagian lainnya, hal itu justru memperuncing perbedaan dan meningkatkan konflik. Pembatasan kehidupan sosial selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dalam kondisi tertentu, memang dapat menghadirkan ketidakpastian, pemisahan, dan ketakutan bagi banyak individu, pasangan, dan keluarga. Dalam kondisi itu, kekerasan dalam rumah tangga terjadi, dan perceraian yang menghancurkan keluarga pun berlangsung. Perempuan dan anak-anak pun merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Ironisnya, dalam beberapa hari terakhir, insiden domestik semacam itu justru meningkat saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Menurut data WHO, banyak negara yang melaporkan terjadinya peningkatan kasus KDRT di masa pandemi, antara lain Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Di Spanyol, KDRT pada April 2020 meningkat 60% ketimbang April 2019. Dibandingkan dengan Maret 2020, kasus KDRT juga naik sebanyak 38%. Di Inggris, panggilan pada saluran laporan KDRT meningkat sebanyak 49% pada awal April 2020 jika dibandingkan dengan April 2019. Di Prancis, laporan KDRT pada Federasi Nasional untuk Solidaritas Perempuan naik 2-3 kali lipat sejak negara ini memberlakukan karantina wilayah atau lockdown. Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun memperkirakan akan ada 31 juta kasus kekerasan domestik di dunia jika penutupan wilayah berlangsung hingga 6 bulan.
UNFPA memprediksi munculnya 15 juta kekerasan berbasis gender dalam setiap perpanjangan penutupan wilayah selama 3 bulan. Di Indonesia sendiri, kecenderungan yang sama juga berlangsung. Menurut hasil survei daring Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, terhadap lebih dari 20.000 keluarga, 95% keluarga dilaporkan stres akibat pandemi dan pembatasan sosial. Hal itu terjadi pada April sampai Mei 2020. Data Komnas Perempuan selama wabah hingga 17 April, pengaduan kekerasan pada perempuan via surat elektronik sebanyak 204 kasus. Ada pula 268 pengaduan via telepon dan 62 via surat. Selain KDRT, keharusan menjalankan karantina juga meningkatkan kecenderungan terjadinya perceraian. Di Tiongkok, permohonan perceraian pun meningkat di Provinsi Sichuan dan Shanxi. Pemkot Dazhou di Sichuan misalnya menerima 100 permohonan cerai akhir Maret 2020. Di Jepang, istilah perceraian corona bahkan menjadi tren dari banyak pasangan di negeri itu. Karantina bisa bikin orang stres, berperilaku kasar. Stres di tengah pandemi itulah yang kemudian menghasilkan perilaku kekerasan termasuk KDRT. Yang bisa dilakukan dalam merespons stres adalah dengan melawan atau lari. Dengan situasi darurat yang mengharuskan semua orang membatasi aktivitas luar rumah mereka, maka lari sulit untuk dilakukan. Dan reaksi sebagian besar orang adalah dengan melawan. Dan ketika melawan stres yang muncul itu kemudian, secara biologis, jantung Anda akan berdebar kencang dan adrenalin yang ditimbulkan seperti siap akan berkelahi. Lalu, bagi mereka yang berkeluarga dan belum dapat menyikapi kesiapan mental dengan kecakapan hidup termasuk bagaimana merespons stres, akan menjadi persoalan. Ia tidak dapat mengekspresikan, mengatur emosi, sehingga yang keluar adalah perilaku tidak sehat di dalam rumah tangga. Namun, karena dalam masa karantina, dan mereka tidak punya pengetahuan tentang hal itu, maka mau tidak mau, banyak pasangan harus bertemu terus-terusan. Sedangkan mereka tidak punya kemampuan menyampaikan kebutuhan emosionalnya. Nah, untuk mencegah itu semua terjadi, coba deh, dengerin ya. Pertama, menyadari sumber kemarahan yang kerap berasal dari dilema pribadi yang ditumpahkan ke pasangan. Semakin kuat emosinya, semakin mungkin seseorang menyeret isu kecil menjadi besar. Kedua, membuat jadwal yang jelas untuk aktivitas harian, baik menyangkut kerja, kegiatan domestik, waktu istirahat, maupun waktu senggang untuk menyegarkan pikiran. Ketiga, masih berkaitan dengan privacy, yaitu menghargai keunikan masing-masing. Jadi jangan heran jika pasangan Anda menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang mungkin tidak lazim. Semuanya bisa kok kalau saling mengerti dan saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu, jangan hanya karena ego kita menjadikan semuanya runyam ya. Tetap sabar, kuat dalam menghadapi semuanya. Banyak-banyak beribadah dan berdoa, minta pada Tuhan, baik kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan podcast kali ini. Ingat, ayo kita jaga keluarga kita yang lain. Jangan lupa mengingatkan untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun. I'll be right back next time. See ya. Bye.